Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Berjumpa kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke berita yang pertama pemirsa. Menteri Budi Aris Setiadi membagikan 4 kiat bagi perusahaan media agar tetap eksis di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Hal tersebut disampaikan langsung dalam acara bertajuk Konvensi Nasional Media Massa, Pers Mewujudkan Demokrasi di Era Digital. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) bisa memberikan peluang bagi pelaku industri media, namun juga menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi oleh media massa. Menyikapi hal itu lewat acara bertajuk Konvensi Nasional Media Massa, Pers Mewujudkan Demokrasi di Era Digital, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi membagikan 4 kiat bagi perusahaan-perusahaan media agar tetap eksis di tengah perkembangan tren kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Di antaranya yakni media menggunakan cara baru untuk meningkatkan pelanggan platform dan menarik lebih banyak pelanggan dengan akses premium. Media mengadopsi teknologi baru termasuk AI agar dapat dimanfaatkan sebagai peluang menumbuhkan bisnis dan berkarya dengan lebih optimal. Media melakukan upskilling karyawan untuk memiliki kemampuan yang diperlukan menghadapi tantangan dan peluang yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi. Media bisa menghadirkan konten-konten baru mengikuti perkembangan digitalisasi seperti membuat podcast. Dengan peningkatan tersebut menunjukkan bahwa media tetap bertumbuh di tengah berlangsungnya disrupsi digital dan diharapkan tetap menjaga optimisme media nasional untuk tetap eksis. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai penyelenggaraan pemilu pasti diiringi dengan hal-hal yang kurang sempurna. Untuk itu, Tito Karnavian berpesan kepada insan pers agar ikut serta mengawasi jalannya pemilu dengan menyampaikan pemberitaan yang objektif jika menemukan masalah-masalah dalam tahapan pemilu 2024. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat kegiatan Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional 2024 mengungkapkan bahwa media bisa ikut mengawasi jalannya pemilu 2024 terutama saat penghitungan suara yang masih berlangsung. Hal itu sesuai dengan peran pers sebagai pilar keempat demokrasi. Ia menilai jika penghitungan suara sudah diawasi oleh pers, maka hasil penghitungan suara pemilu dapat diterima oleh publik dan upaya manipulasi hasil pemilu bisa diantisipasi. Tito menuturkan bahwa pemilu di Indonesia merupakan pemilu terbesar di dunia dengan proses yang rumit, sebab menerapkan sistem memilih langsung dengan jumlah pemilih lebih dari 200 juta orang dalam satu hari. Untuk itu, ia mengajak kepada insan pers untuk mengontrol penghitungan suara pemilu 2024 agar prosesnya berjalan secara transparan dan penerapan skema pemberitaan yang objektif jika menemukan masalah-masalah dalam tahapan pemilu 2024. Di masa saat ini, masa penghitungan suara, semua media baik konvensional maupun sosial media semua memiliki hak untuk mengontrol dan wajib untuk mengontrol untuk penghitungan tersebut dilakukan secara transparan, tidak ada manipulasi, dan kita tahu prosesnya juga jenjang sampai dari bawah, dari TPS itu semua bisa diikuti oleh teman-teman. Jejaring media sangat kuat di Indonesia. Kita harapkan melalui kontrol tersebut maka proses penghitungan dapat berjalan lancar dan insya Allah dapat diterima oleh publik. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyerahkan sejumlah bantuan kepada warga dari beberapa daerah di Jawa Timur. Bantuan tersebut berupa biaya pendidikan, biaya pengobatan, serta biaya operasional selama pengobatan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Terbatasnya biaya yang ditanggung BPJS Kesehatan membuat Menteri Sosial Tri Risma hari ini tergugah untuk membantu dan menyalurkan sejumlah bantuan kepada warga penerima manfaat. Hal tersebut dilakukan Mensos Risma di Kota Malang, Jawa Timur. Secara simbolis, Menteri Risma menyerahkan sejumlah bantuan berupa biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya operasional selama pengobatan, dan lain-lain yang tidak tercover atau terlindungi oleh BPJS Kesehatan. Bantuan biaya pengobatan juga diberikan kepada 2 anak penderita hidrosefalus dan 1 anak penderita kanker mata. Sementara itu, bantuan biaya pendidikan juga diberikan kepada seorang siswa kelas 1 sekolah menengah pertama yang kedua orang tuanya meninggal dunia. Seluruh donasi yang diberikan merupakan hasil pengumpulan dana yang diterima oleh Kementerian Sosial serta verifikasi dan dukungan pembiayaan dari platform donasi kitabisa.com. Mereka biasanya kalau menderita itu bukan hanya ditopang dari BPJS saja, ada keperluan lain di luar yang tidak di-cover oleh BPJS. Nah, karena itu saya mencoba membantu, meskipun kami juga membantu operasional, tapi ada yang mereka harus keluarkan di luar biaya BPJS itu. BNPB menggelar operasi teknologi modifikasi cuaca di langit Semarang, Laut Jawa untuk mengurangi intensitas curah hujan. TMC kembali dilakukan dengan menyemai bahan natrium klorida sebanyak 3 ton yang dilakukan selama kurang lebih 7 jam penerbangan di langit sejumlah kabupaten dan kota di Semarang, Jawa Tengah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca di langit Semarang, Laut Jawa guna mengurangi intensitas curah hujan yang menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya bencana banjir di wilayah Kabupaten Grobogan, Demak, Kudus, dan sekitarnya pada awal hingga pertengahan Februari 2024. Teknologi modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melakukan penyemaian garam atau natrium klorida sebanyak 3 kali penerbangan. Selama kurang lebih 7 jam penerbangan dengan total NaCl yang disemai sebanyak 3 ton menggunakan pesawat Kesan 208 Caravan kegumpalan awan di langit sejumlah kabupaten dan kota di Semarang. Direktur Sumber Daya Darurat Kedeputian Penanganan Darurat BNPB Agus Rianto mengatakan, dengan dilakukannya operasi teknologi modifikasi cuaca, diharapkan aliran debit sungai dari wilayah hulu yang berhilir di Demak tidak kembali naik pada saat proses penutupan tanggul yang jebol, dan dapat meringankan beban warga terdampak agar tidak tergenang banjir dalam waktu yang lama. Pertama adalah bagaimana supaya debit air yang dari hulu ini tidak terlalu masif sehingga mempercepat proses penutupan tanggul yang jebol. Dan ini alhamdulillah sampai dengan sekarang secara penutupan 100% lautnya tidak ada air lagi yang melimpah atau mengalir ke daerah pemukiman dari sungai itu. Sekarang tinggal perapihan ya untuk badan tanggul. Selain operasi teknologi modifikasi cuaca, BNPB juga mengirimkan sejumlah personel khusus untuk mendampingi pemerintah Kabupaten Demak dalam rangka percepatan penanganan darurat bencana banjir hingga masa pemulihan dan rehabilitasi serta rekonstruksi lainnya. Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.